warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nur Oktaviani dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya sebagai peserta KKN Alternatif FKIP tahun 2020. Saya melaksanakan program 2 yaitu pendampingan orang tua ketika anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saya menggunakan aplikasi WhatsApp dalam kegiatan KKN ini. Setiap hari saya memberikan materi berupa video ataupun berupa pamflet yang mana bertujuan agar anak-anak lebih semangat dalam belajar. Nah, untuk lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Kurangkan 12 kurang 10 sama dengan 2. Nah, kemudian angka 5 yang bersama ini kita turunkan di sini. Nah, kemudian 25 bagi 5 adalah 5. Nah, ini belum selesai karena apa? Karena kita harus menambah 5 dengan 5 itu 25. Nah, 25 ditambah 25 sama dengan 5. Ketika hasilnya 0, itu pembagian itu sudah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak bernama Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tahun gajah. Nah, pada tahun ini Nabi Muhammad sudah menjadi anak yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya pada saat usia kandungan. Kemudian pada usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi laki piatu karena ditinggalkan oleh kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib yaitu seorang kakeknya. Nah, setelah waktu 2 tahun Abdul Muthalib pada saat diasuh oleh Abdul
prinsip-prinsip yang halal. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-A'raf ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Dan ketika surat Al-A'raf sudah diturunkan, Nabi Muhammad kemudian berdakwah secara diam-diam. Dalam dakwah ini Nabi Muhammad agar masyarakat pada saat itu tidak Allah. Dan kemudian ketika dakwah sudah dilakukan secara maksimal oleh Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dari hari ke hari. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Nah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan menjelaskan materi mengenai hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapat. Di sini contohnya ada hak kita sebagai seorang anak, kemudian hak kita sebagai seorang murid, dan hak kita sebagai seorang warga negara. Contoh dari hak kita sebagai seorang anak itu apa? Nah, contohnya adalah kita mendapatkan kasih sayang, kemudian kita mendapatkan perlindungan dari orang tua. Nah, kemudian hak kita sebagai seorang murid yaitu apa? Nah, hak kita sebagai seorang murid itu seperti sekarang, kita mendapatkan materi pembelajaran dari guru, kemudian kita mendapatkan fasilitas dari sekolah. Nah, hak kita sebagai warga negara itu ada yang tahu? Nah, jadi hak kita sebagai seorang warga negara yaitu kita mendapatkan perlindungan hukum, kemudian kita mendapatkan fasilitas dari negara. Nah, kemudian yang kedua yaitu kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, berbeda dengan hak. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak itu sesuatu yang harus kita peroleh. Contoh kewajiban apa? Nah, contoh kewajiban kita terhadap orang tua, contohnya adalah kita membantu ibu kita ketika mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyapu, mengepel, dan lain-lain. Kemudian kewajiban kita sebagai siswa yaitu apa? Mendengarkan guru ketika memberikan materi, kemudian mengerjakan tugas, kemudian belajar. Nah, kemudian kewajiban kita sebagai warga negara itu apa? Nah, kewajibannya yaitu menaati peraturan yang ada atau yang dibuat oleh pemerintah. Nah, anak-anak, itu mengenai hak dan kewajiban. Kemudian, apa yang harus kita lakukan mengenai hak dan kewajiban? Nah, mengenai hak itu kan tadi sudah dijelaskan, yaitu sesuatu yang harus kita peroleh. Nah, ketika kita tidak mendapatkan hak, ada perlindungan atau ada undang-undang yang mengatur mengenai hak. Di situ ada hak sebagai warga negara, kemudian ada hak tentang perlindungan warga negara. Nah, mengenai kewajiban, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang ada atau yang harus kita lakukan, seperti kewajiban kita membantu orang tua, itu harus dilaksanakan setiap hari. Nah, untuk anak-anak yang tidak atau yang belum paham mengenai hak dan kewajiban, mungkin bisa ditanyakan sekarang kepada Ibu. Nah, jika tidak ada, mari kita selesaikan atau mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan untuk evaluasi dari materi hak dan kewajiban, besok akan diadakan latihan soal mengenai hak dan kewajiban. Demikian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menjadi pintar untuk bekal masa depan bersama. Hai, namaku Fajar. Aku ingin belajar tentang bangun ruang. Kita belajar bersama-sama yuk. Dalam pelajaran bangun ruang, pertama-tama kita akan mengenal macam-macam bangun ruang, seperti kubus, balok, tabung, dan yang lainnya. Yang kedua, kita akan mengelompokkan bangun ruang yang ada di sekitar kita. Halo teman pintar, pernahkah kalian melewati jalan yang sangat gelap di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyala, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. Coba deh perhatiin, waktu aku nyalain senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Iya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya matahari, lampu, dan api. Tahu nggak teman-teman, beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang dan ikan lentera. Itu dengan benda, karena benda itu memantulkan cahaya seperti cahaya matahari, lampu, atau Menjadi pintar untuk bekal masa depan bersama. Hai, namaku Fajar. Aku ingin belajar tentang bangun ruang. Kita belajar bersama-sama yuk. Dalam pelajaran bangun ruang, pertama-tama kita akan mengenal macam-macam bangun ruang, seperti kubus, balok, tabung, dan yang lainnya. Yang kedua, kita akan mengelompokkan bangun ruang yang ada di sekitar kita. Halo teman pintar, pernahkah kalian melewati jalan yang sangat gelap di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyala, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. coba deh perhatiin, waktu aku nyalain senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Iya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya matahari, lampu, dan api. Tahu nggak teman-teman, beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang dan ikan lentera. Itu dengan benda, karena benda itu memantulkan cahaya seperti cahaya matahari, lampu, atau